Oke guys, jadi sekarang gue mau jalan dulu seperti biasa. Cara menyalakan Toyota Rush start stop engine-nya seperti ini guys. Jadi kita nyalain dulu sekali, dua kali. Nah, dia akan nyalain indikatornya semua. Baru kita tekan pedal gasnya nih, pedal koplingnya guys ya. Nih, kita injek pedal kopling. Nah, di sini dia nyala hijau, baru nyala. Gitu guys. Baru kita nyalain tombol AC 1. Seperti itu guys cara menyalakannya. Tapi ada juga cara yang lebih cepat menyalakannya. Kalau lebih cepat, biasa kita matikan dulu AC, jangan lupa. Kalau TV gue jarang matiin ya, karena emang nggak dinyalain. Nah, langsung mati. Kalau kita mau nyalain cepat, jadi seperti ini. Langsung injek kopling ya sampai full, nyala hijau-hijaunya langsung tekan. Tuh, dia bisa langsung nyala juga. Tapi rata-rata orang kalau misalnya menyalakan start stop engine sih ya, kalau nggak terburu-buru, nah mereka biasanya nyalain sampai indikatornya nyala dulu, baru dia pencet kopling, baru start stop engine. Gitu guys. Jadi kayak ibarat kata tuh kayak kita mainin kunci kontak gitu loh. Jadi sekali lagi tek, nah baru baru nyala gitu guys. Jadi semua indikator nyala dulu baru kita pencet. Katanya supaya lebih lebih aman ya sensor-sensornya atau apa, gue nggak ngerti deh pokoknya deh. Oke deh guys, sekarang gue mau jalan dulu. Oke, halo guys. Jadi sekarang gue posisi ada di tol. Jadi hari ini kita mau bahas tentang Toyota Rush itu limbung nggak sih gitu loh. Nah, hari ini kebetulan gue mau ke Pik lagi. Jadi ini tol paling enak sih menurut gue ya. Deket lagi dari rumah, nggak terlalu jauh gitu. Oke deh, sekarang kita mau coba. Di sini penumpangnya ada gue sendiri driver dan ada istri gue sendiri juga. Jadi 2 orang dewasa lah ya hitungannya ya, sama 1 anak dan 1 balita. Baby. Gimana sih papi ya? Sama aja lah. Oke. Jadi sekarang kita mau tes kira-kira Toyota Rush itu kalau dibawa 100 ya, kan karena di tol ini nggak boleh lebih dari 100 larinya sekarang. Jadi kita maksimalin 100. Limbung nggak nih? Kita cuman 2 orang dewasa dan 1 anak dan 1 balita atau bayi ya guys. Nah, ini sekarang udah lari di 98 ya, 99 ya, ini 100 udah bunyi. OBD gue udah bunyi. Ini ada lebih sedikit lah ya, udah lebih sedikit. Nah, kira-kira limbung nggak? Dan kalau kita mau bawa mobil, kalau baru-baru bawa ya, diusahain kalau lagi di tol, bawa mobil lagi di tol, baru-baru pemula, diusahakan pegang setirnya emang agak kenceng dan lebih fokus. Karena di tol ini kan nggak ada lampu merah, nggak ada motor dan segala macem, dan banyak kan mobil dan truk, dan itu agak sedikit berbahaya kalau ada yang dadakan atau apalah dan segala hal macem lah. Jadi kalau di tol pastikan pegang setir harus kenceng. Nah, kalau gua di tol lumayan megang kenceng sih kalau di tol ya maksudnya ya. Oke, jadi ini akan kita coba. Kita akan masih banyak mobil ya. Nah, kira-kira limbung gak nih guys? Tapi ini udah lari 100, kalau lurus aja sih nggak gitu berasa ya limbung apa enggaknya ya. Jadi nggak gitu berasa banget. Lebih berasa itu kalau kita biasanya belok. Nah, ini udah 113. Nah, kita cobain belok. Kalau beloknya halus banget begitu, dia nggak gitu limbung. Cuman yang belakang lebih ke bawah dikit aja gitu. Kalau kita halus ya begini gitu kan, nggak terlalu berasa banget cara beloknya. Kalau cara beloknya langsung kita hajar begini, nah langsung hajar loh, setir langsung kayak dibelokin begini. Nah, belakang berasa limbung guys. Limbung belakangnya berasa ya? Tuh, yang belakang berasa kayak tergoncang gitu loh. Nah, minusnya mobil tinggi gitu. Padahal shocknya si Rush itu termasuk keras loh. Nah, kalau yang tipe G berasa keras nih.
Jadi kalau kita kena kayak bumpy yang terlalu tajam ya, atau enggak polisi tidur yang terlalu tinggi yang kita agak hajar di belokan gitu, itu biasanya yang belakang nih kalau penumpang nggak penuh itu kayak agak kayak apa ya, dibilangnya kayak apa ya, kalau bahasa gue sih kayak kena buk gitu loh, kanan kiri, kayak kebanting kanan kiri gimana sih bahasanya, kayak gitulah kalau bahasa gue, kayak kebanting kanan kiri gitu, nggak soft gitu loh guys. Nah kalau orang bilang kalau pakai ras itu kalau penumpangnya full, nah itu bantingnya jauh lebih halus gitu guys. Kita ke kiri nih kita nih. Kiri. Oke, lanjut lagi guys. Jadi kalau Toyota Rush yang GR, kalau kata temen gua ya, kalau yang GR itu shocknya lebih enak dibanding yang G. Itu ada perbedaan tuh. Nah, gua nggak tahu di sini kira-kira yang nonton nanti ada yang pakai Toyota Rush GR gak ya? Nah, kalau ada yang pakai bisa komentar aja di video gue yang ini gitu guys, biar orang pada tahu. Kalau yang GR tuh katanya lebih enak gitu shocknya, lebih beda lah. Tapi kalau maksudnya bedanya gini ya, bedanya bukan kalau kita hajar kanan kiri ya. Kalau kanan kiri mungkin mirip-mirip, belakangnya kayak kebanting-banting juga. Bedanya kalau kita kayak kena polisi tidur, kena lubang, nah kayak gini bluk-bluk. Kalau di tol kan kayak ada penyambung ini nih, penyambung jalan ya. Nah itu kayak lebih nggak berasa katanya, lebih enak, lebih soft. Dia bilang gitu guys. Tapi kalau misalnya kalian kayak dibelokan hajar kanan kiri, nah itu mungkin tetap pasti sama ya kali ya, nggak beda jauh sih harusnya. Menurut gue sih kayaknya mirip-mirip, namanya mobil tinggi kan gitu ya guys. Beda sama mobil sedan, lebih enak kalau mobil sedan pastinya. Nah kalau gue di tol di sini kita selalu pakai gigi 5 di RPM rendah nih guys. Kenapa? Supaya mobil tetap hemat BBM. Tetap gue mainnya di sini masih di bawah 3.000. Kalau Toyota Rush ini emang kalau larinya 100 RPM-nya agak tinggi ya. Dia langsung larinya ke 3.000. Kalau yang Matic gue kurang tahu deh, gue belum pernah nanya-nanya sih, karena kakak gue sendiri juga pakai Matic dan gue belum pernah nanya kalau lari 100 dia RPM-nya di berapa gitu. Oke deh guys, seperti itu jadinya. Jadi kalau menurut kalian, orang yang pakai Toyota Rush itu puas gak nih dengan hasil shocknya yang seperti ini? Nah, di sini gue mau jawab jujur aja. Kalau gue pribadi sendiri, kalau masalah untuk limbungnya ya, kalau kita belokin seperti set langsung begini gitu ya, dibelokan ya, jujur aja ya kita nggak mungkin dong bawa mobil sampai kayak gitulah ya, langsung dibelokin kanan kiri. Gue belokinnya halus misalnya lampu sen, nah belokinnya pelan gitu, mau nyelipnya pelan. Nah itu menurut gue enak sih, nggak begitu berasa kok limbungnya di belakang, harusnya sih. Kalau depan sih sama sekali nggak pengaruh. Biasanya kalau kayak gitu dibelokin gitu yang berasa belakang. Dan kedua, misal kena kayak lubang gitu kan, polisi tidur kayak kanan kiri gebanting banget gitu loh. Mungkin kalau gue yang bawa mobil sih ya, kalau orang-orang yang duduk di belakang sih kebetulan emang di belakang banget itu gue nggak pernah izin orang, karena yang di belakang banget itu kebanyakan itu gue izin barang sih ya. Jadi barang-barang semua lah pokoknya lah, yang diisi penumpang cuma hanya baris kedua doang gitu guys. Jadi jarang banget yang belakang banget gue izin orang gitu, kebanyakan barang-barang semua lah, pokoknya perlengkapan anak-anak lah guys gitu. Mungkin kalau orang yang duduk di belakang banget kayaknya sih emang kurang nyaman ya, kalau kena yang kayak lubang lah atau polisi tidur terlalu tinggi. Tapi katanya malah diisi penuh itu malah enak. Nah gue bilang kok sini gue belum pernah nyoba gitu. Tapi jujur banget di sini gue ngerasain Toyota Rush ini, kalau orang bilang naik Toyota Rush mau kayak naik gerobak, enggak sih ya, menurut gue enggak kok. Gue yang bawa mobil sampai Jakarta ke Jogja aja tuh enak, nggak ada masalah. Badan pun nggak merasa pegel-pegel banget. Gue nggak tahu tuh orang emang ngomong seperti itu kenapa gitu. Apa badan dia lemah gitu apa gimana? Gitu guys. Menurut gue enak sih, nggak ada masalah. Dan
sampai ke puncak pun, naik ke gunung pun ya, hujan-hujan segala. Sempet hujan kan kemarin tuh gue ke Tawamangu tuh. Nah itu tanjakannya lumayan curam. Dan enaknya kalau RWD guys, bannya tidak ada selip sedikit pun. Pada koplingnya gue gentak, itu tinggi banget soalnya. Dan sayangnya nggak kerekam karena di situ nggak kepikiran ya mau ngerekamnya. Lumayan tinggi, di situ lumayan tinggi banget dan nggak ada selip bannya. Enaknya di situ guys kalau pakai RWD. Kalau untuk tanjakan yang posisinya hujan curam, tanjakannya curam terus hujan lagi kan biasanya licin jalanannya. Nah ini enak. Malah kalau gue bilang naik Toyota Rush ini sih atau Terios ya sama aja sih, karena mereka mirip aja. Jujur sih lumayan puas ya, lumayan puas dan cukup oke lah. Kalau kayak jalanan hancur gitu, gue malah demen banget. Emang ada bantingan kanan kiri tapi enak aja gitu, masih ngerasain enak lah gitu lah, masih oke lah, nggak ada masalah. Malah enaknya lagi kalau mobil tinggi, kalau kalian bawa keluar kota guys, ketemu jalan hancur, itu sama sekali kolongannya tidak mentok loh. Nah itu guys, enaknya lagi guys, malah itu yang gue incer, nyamannya itu guys. Masalah limbungnya begitu ya masih diwajarin kali ya. Yang penting kita belokinnya soft aja kan, lagian nih mobil emang bukan buat kebut-kebutan kan. Kalau jalanan lurus aja, lu mau lari, gue pernah lo lari 150 ya, jalanan lurus tapi jangan ada belokan gini kan, ada belokan nih sedikit ya. Nah itu mungkin agak ngeri sedikit kalau lari di atas 150-an. Tapi kalau jalannya cuma lurus tok doang, mau lari 160 ya, 170, gue pernah main 170 itu sama sekali nggak ada limbungnya. Kalau lurus doang nggak ngeri, malah sama sekali biasa aja. Kecuali kalau dibelokin kanan kiri, nah itu agak ngeri karena kan tinggi. Kalau mau ya diceperin gitu guys. Kalau emang demennya ngebut-ngebut atau demennya kayak lebih demen ngebut lah gitu lah, ngebut di tol-tol gitu lah, demen kanan kiri kan ada tuh orang yang begitu tuh, nyelip kanan kiri. Nah lebih baik jangan beli Toyota Rush deh. Belinya apa? Kalau gua saranin mendingan belinya Mobilio atau nggak BRV, karena dia ground clearance-nya lebih pendek guys, nggak tinggi gitu. Dan dia kan penggeraknya juga FWD ya. Kalau FWD di tol tuh kalau posisi begini lebih enak sih, karena gua di rumah ada Brio sendiri juga. Kalau di jalan-jalan tol gini emang kalau buat kebut-kebut gitu ya, kanan kiri emang lebih enak FWD, jujur aja itu. Nah cuma kalau emang buat jalan jauh, ketemu jalan rusak, ketika kalian pakai RWD dan mobil tinggi, wah di situ hati kalian tuh kayak ngerasa, kayaknya seneng banget gitu loh guys. Gak ada mentok-mentoknya gitu kan, dan lancar aja gitu jalanannya gitu. Oke lah guys, sampai sekian dulu guys tentang bahas mobil Toyota Rush itu limbung nggak ya, atau Terios sama aja kan ya. Dan gue pikir sih emang ada limbung sedikit kalau di jalan tol, apalagi kalau kena angin yang kenceng banget. Kalau misalnya kalian kayak bawa ke Bandung ya, lewat jalan tol yang Cikampek tuh yang baru jadi, yang naik flyover tinggi banget, nah itu emang agak ngeri jujur aja tuh, kayak mobil tuh kayak kebawa angin gitulah. Nah minusnya di situ aja gitu. Tapi kalau misalnya ketemu jalanan rusak, kebanting kanan kiri itu masih gua wajarin sih, nggak ada masalah. Dan badan gua bawa sendiri sebagai driver udah berapa bulan pakai mobil ya. Ini mobil bulan 10, sekarang udah bulan 5, berarti kurang lebih udah hampir mau 7 bulan guys. Dan saat ini gue pakai sudah ke Jogja, ke Puncak, kemanapun, ke Bandung, nggak ada yang badan dibilang pegel lah, kayak gerobak lah ya, kerasa kayak gerobak, enggak sih, biasa aja menurut gue, masih diwajarin kok gitu guys. Dan gue suka mobil yang tinggi ini, kalau dibawa keluar kota enak banget, ketemu lubang-lubang enak banget pokoknya lah. Udah gitu aja lah guys, supaya nggak terlalu panjang videonya dan durasinya. Dan ini curhatan gue sendiri, udah pakai mobil Toyota Rush ini udah 7 bulan dan manual. Oke, sekian dulu guys. Kalau kalian suka dengan video gue, jangan lupa klik tombol like pada video ini, dan sampai jumpa. Bye bye, sudah nonton, thank you.